Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kahfi, guru mapel sosiologi dan antropologi. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai materi perubahan sosial dan budaya. Yaitu lebih tepatnya kali ini kita akan bahas tentang perubahan sosial, perubahan budaya, dan ciri-ciri dari perubahan sosial itu sendiri. Sebenarnya, materi perubahan sosial itu sangat luas. Nanti kita akan membahas mengenai teori perubahan sosial, ada faktor pendorong perubahan sosial, faktor penghambat, faktor penyebab, dampak positif dan negatifnya. Tetapi insya Allah itu akan dibahas lain waktu, dan kali ini kita akan fokus ke konsep perubahan sosial, perubahan budaya, dan ciri-ciri dari perubahan sosial dan budaya itu sendiri. Oke, tapi sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk channel saya ini dengan cara mengklik like, komen, dan subscribe karena semuanya itu gratis. Dan jika berkenan, silakan juga kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari video saya ini. Jika sudah di like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, sebelum ke pembahasan, kita lihat dulu tujuan pembelajaran karena diharapkan dari pembelajaran kali ini nanti kalian eh, bisa menjelaskan secara pribadi menurut pendapat kalian masing-masing apa sih definisi dari perubahan sosial itu, apa pengertian perubahan sosial itu. Tentunya nanti kalian harus paham dengan definisi perubahan sosial dan budaya. Tentunya setelah kalian mendengarkan dan memahami penjelasan dari pembelajaran kita kali ini. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah kalian diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari perubahan sosial atau karakteristik dari perubahan sosial. Oke. Oke, perubahan sosial dan budaya. Kalian bisa melihat di tayangan ya. Judulnya adalah perubahan sosial dan budaya. Sebenarnya judul dari materi kita kali ini di bab pertama kelas 12 itu perubahan sosial saja. Tidak ada embel-embel budayanya. Tapi saya sengaja menulisnya dengan perubahan sosial dan budaya. Kenapa? Karena antara sosial dan budaya itu saling terkait satu sama lain, tidak dapat dipisahkan. Antara sosial dan budaya itu diibaratkan seperti dua sisi mata uang logam. Keduanya memang berbeda tapi tidak dapat dipisahkan. Artinya apa? Bahwa tidak ada masyarakat dalam hal ini sosial yang tidak memiliki budaya dan tidak ada budaya yang tidak menjelma dalam masyarakat. Nah, ya diingat-ingat itu. Tidak ada masyarakat atau sosial yang tidak memiliki budaya. Artinya apa? Semua masyarakat pasti memiliki budaya dan tidak ada budaya yang tidak menjelma dalam masyarakat itu sendiri. Budaya pasti ada dalam masyarakat dan dalam masyarakat pasti ada budaya. Hanya saja permasalahannya adalah antara perubahan sosial dan perubahan budaya itu lebih dulu mana sih? Apakah perubahan sosial yang mempengaruhi perubahan budaya atau perubahan budaya yang kemudian memberi efek pada perubahan sosial? Ini diibaratkan seperti pertanyaan lebih dulu mana sih antara ayam dan telur gitu kan? Ayam dulu baru telur atau telur dulu baru ayam gitu. Begitu juga dengan perubahan sosial dan budaya. Sosial dulu baru budaya atau budaya dulu kemudian sosial. Tapi ini tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut. Intinya kita akan belajar mengenai perubahan sosial dan budaya bagaimana lebih dulunya nanti kalian bisa menganalisisnya sendiri. Ini sebagai pengantar dulu, kemudian kita lanjut ke pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Ya, definisi perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama ada dari Selo Sumarjan. Beliau ini sebagai pengetahuan saja ya. Selo Sumarjan ini termasuk sosiolog dari Indonesia, orang Yogyakarta dulunya. Kemudian udah meninggal, udah almarhum, wafat tahun 2003.
sosiolog dari Indonesia yang cukup ternama. Menurut beliau, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Bisa dipahami bahwa menurut Selo Sumarjan, titik tekannya dari perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jadi dari perubahan dalam lembaga kemasyarakatan itu nanti akan berpengaruh pada sistem sosial secara keseluruhan. Sistem sosial secara keseluruhan itu di dalamnya mencakup ada nilai-nilai masyarakatnya ikut berubah, sikap masyarakatnya ikut berubah, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jadi menurut Selo Sumarjan itu lebih ke lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kita lihat berikutnya. Ada menurut Kingsley Davis ya. Kingsley Davis ini ya orang dari Amerika. Menurut beliau, perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Kalau menurut Selo Sumarjan tadi perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Tapi kalau menurut Kingsley Davis, perubahan sosial itu terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Sebenarnya antara lembaga kemasyarakatan yang menurut Selo Sumarjan dan struktur sosial menurut Kingsley Davis itu hampir sama. Hanya saja kalimat atau kata struktur itu lebih luas cakupannya daripada lembaga. Lembaga itu bagian dari struktur sosial. Di mana di mana struktur sosial itu di dalamnya ada lembaga-lembaga yang mengisi struktur-struktur masyarakat, ada lembaga pendidikan, lembaga hukum, lembaga ekonomi, dan sebagainya. Ini menurut Kingsley Davis, lebih ke struktur sosialnya. Kemudian yang ketiga, itu ada ahli namanya Samuel Kuning ya. Jangan Samuel Koenig ya, tapi bacanya Samuel Kuning. Beliau juga dari Amerika Serikat. Menurut beliau, Samuel Kuning ini, perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut terjadi karena sebab-sebab intern maupun ekstern. Nah, kalau menurut Samuel Kuning ini lebih lebih lengkap lagi ya, bahwa perubahan sosial itu adalah modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam masyarakat karena disebabkan oleh masyarakat itu sendiri atau penyebab internal dan bisa disebabkan oleh faktor eksternal yaitu faktor dari luar masyarakat. Oke. Berikutnya ada seorang ahli juga ya, ahli menurut diri sendiri ya dari Muhammad Kafi asli dari Tegal. Menurutnya, ini mengambil kesimpulan dari beberapa definisi menurut para ahli terdahulu. Menurut Kang Mas Muhammad Kafi, perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam struktur kemasyarakatan dan berpengaruh pada sistem sosial secara keseluruhan, baik material maupun imaterial. Nah, ini saya ambil kesimpulan dari pengertian beberapa ahli dan hasil bacaan dari berbagai sumber. Menurut saya perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada struktur-struktur masyarakat atau susunan-susunan yang ada dalam masyarakat, berbagai pola kehidupan dalam masyarakat. Yang kemudian dari perubahan dalam struktur masyarakat itu akan mempengaruhi sistem sosial secara keseluruhan. Dari perubahan satu lembaga nanti akan berpengaruh pada lembaga lainnya. Perubahan pada aspek tertentu nanti akan berpengaruh pada aspek lainnya. Berpengaruh pada aspek sosial, berpengaruh pada aspek budaya, dan sebagainya. Baik berpengaruh secara imaterial maupun secara material. Baik berbentuk fisik maupun berbentuk non fisik gitu. Arti dari material itu fisik, imaterial itu yang non fisik. Contohnya apa yang material? Material itu ya perubahan-perubahan yang kaitannya dengan kebendaan atau fisik yang bisa dilihat. Contohnya bangunan rumah, teknologi gitu, pakaian dan sebagainya. Dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Tapi kalau imaterial itu perubahan-perubahan yang kaitannya dengan non fisik yang tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan. Misalnya perubahan-perubahan dalam hal berpakaian kemudian mempengaruhi ide-ide dari para
desainer-desainer gitu, atau perubahan-perubahan dari aspek gaya perilaku akan mempengaruhi cara berpikir seorang dan sebagainya. Ini kesimpulan dari saya. Semoga nanti dari tayangan ini nanti kalian juga akan dapat menyimpulkan sendiri menurut pendapat kalian sendiri. Apa pengertian perubahan sosial budaya menurut diri kalian? Minum dulu ya, bentar. Nah, berikutnya aspek perubahan sosial. Aspek perubahan sosial dan budaya. Kalau dikatakan tadi bahwa perubahan sosial dan budaya itu sosial sendiri, budaya sendiri berbeda, lalu apa sih batasan bahwa ini dikatakan sebagai perubahan sosial dan ini dikatakan sebagai perubahan budaya? Aspek yang membedakan itu apa? Batasannya apa antara perubahan sosial dan perubahan budaya? Mari kita lihat. Kalau perubahan sosial, yang aspek sosial itu terkait dengan struktur sosial. Jadi kalau perubahan dalam struktur sosial itu kaitannya dengan aspek sosialnya, sosiologisnya. Struktur sosial itu bisa terdiri dari lembaga sosial, organisasi sosial, status sosial, peran, dan lain sebagainya yang kaitannya dengan struktur-struktur dalam masyarakat. Bisa presiden, menteri, bisa organisasi, lembaga, muncul lembaga baru, muncul instansi baru atau kementeriannya ditambahkan atau dikurangi dan sebagainya yang nanti akan berefek besar pada bidang-bidang lainnya. Itu struktur sosial. Kemudian yang dari sosial itu ada lagi yaitu interaksi sosial atau hubungan sosial. Itu juga aspek sosial. Pola hubungan antar kelompok atau antar individu. Misalnya dari penemuan telepon gitu kan. Dulu nggak ada telepon, masih surat menyurat, kemudian diganti dengan penemuan telepon yang mempermudah komunikasi jarak jauh antar individu. Itu masuknya dalam aspek sosial. Lalu apa yang dimaksud dengan aspek budaya, yang masuk dalam aspek budaya? Mari kita lihat. Kalau yang termasuk dari aspek budaya dalam perubahan budaya itu sistem nilai dan norma. Nilai dan normanya masyarakat itu berubah, bergeser. Misalnya pandangan-pandangan masyarakat yang awalnya itu dianggap tidak pantas, dahulu dianggap tidak pantas, sekarang menjadi hal yang lumrah, hal yang pantas. Yang menurut masyarakat dulu itu tidak patut untuk dilakukan, sekarang malah sudah banyak sekali yang melakukan. Bahkan orang-orang yang dulu melarang sekarang malah melakukan apa yang dulu dia larang kayak gitu. Itu sudah bergeser nilai dan normanya karena pengaruh perkembangan perkembangan zaman. Yang kedua, sikap atau pola perilaku. Nah, sikap atau pola perilaku ini juga kaitannya dengan budaya. Misalnya adat atau kebiasaan, aktivitas, gaya hidup gitu kan. Zaman sekarang orang-orang gaya hidupnya bagaimana, aktivitasnya bagaimana, bila dibandingkan dengan gaya hidup dan aktivitas orang zaman dulu. Nah, itu juga bagian dari budaya. Nah, kalau budaya lebih tepatnya kalian bisa gali dengan 7 unsur universal kebudayaan. Itu juga kaitannya dengan budaya. Oke, kita lanjut. Nah, contoh perubahan sosial. Contoh perubahan sosial budaya. Bisa dilihat ini. Ada gambar apa itu? Kertas surat amplop ya. Amplop yaitu yang menggambarkan komunikasi jarak jauh masyarakat zaman dahulu. Nah, komunikasi jarak jauh masyarakat zaman dahulu. Kemudian ketika itu sudah dianggap kuno, ditemukan sebuah inovasi baru. Ada telepon yang relatif mempermudah komunikasi jarak jauh, sehingga surat mulai terpinggirkan, mulai dihilangkan. Tapi masih masih memakai, ada yang masih memakai surat menyurat. Kemudian seiring dengan penemuan telepon, kemudian muncul juga HP, HP jadul, HP Nokia jadul. Inovasi mobile phone yang semakin menggeser fungsi surat menyurat. Nah,
Dengan ditemukannya mobile phone ini yang bisa dibawa kemana-mana, akhirnya surat menyurat sudah lebih ditinggalkan lagi, lebih lebih dianggap kuno lagi gitu. Nah, kemudian setelah mobile phone ditemukan ada inovasi baru karena masyarakat itu sifatnya selalu bosan gitu ya. Masyarakat itu ciri dari suatu masyarakat itu senantiasa ingin berkembang, ingin berubah. Pasti dalam masyarakat itu akan ada suatu titik jenuhnya. Tidak mau begini terus, tidak mau seperti itu terus gitu. Pasti akan ada keinginan untuk berubah. Sekali menemukan ini pengen lebih lagi, sekali menemukan ini pengen lebih lagi gitu. Nah, setelah ditemukan mobile phone, kemudian ditemukan ada inovasi terbaru komunikasi yang terhubung dengan internet melalui aplikasi BlackBerry Messenger. Ya, aplikasi BlackBerry Messenger. Kalau yang sebelumnya yang HP Nokia itu hanya bisa lewat pulsa ya, tidak belum belum bisa menggunakan internet, belum terhubung dengan internet. Seperti SMS dan telepon saja paling. Tapi kalau yang BlackBerry itu sudah menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger, jadi chattingnya, SMS-nya bisa sampai sepuasnya dengan kuota yang tertentu gitu. Lebih hemat daripada menggunakan pulsa. Kemudian, nah ini yang terakhir, gaya hidup generasi milenial. Nah, yang perlu kalian pahami dari contoh ini itu bahwa perubahan sosial secara material ini dari surat menyurat kemudian berubah menjadi telepon, menjadi mobile phone, kemudian yang terkini gadget yang digemari oleh anak-anak milenial yaitu Android gitu ya. Itu kemudian apa sih perubahan sosial budayanya gitu. Kalau ini kan perubahan sosialnya saja yang terlihat, yaitu perubahan dalam hal komunikasinya, interaksi sosialnya, perubahan materialnya pula. Tetapi budayanya bagaimana? Nah, kalau kalian bisa menganalisis dari perubahan-perubahan ini juga akan menggeser pola pola pikir masyarakat, mindset masyarakat atau nilai sosial masyarakat terhadap interaksi sosial. Coba kalian bayangkan, dahulu sebelum ditemukannya HP misalnya, itu hanya kalangan tertentu orang-orang yang punya telepon rumah. Kemudian baru ditemukan telepon genggam HP. Lah, yang punya telepon genggam itu juga paling beberapa orang aja, beberapa orang yang dianggap orang kaya secara ekonomi, orang ekonomi kalangan menengah ke atas. Dan orang yang memiliki HP dahulu dianggap sebagai orang hebat, orang kaya, orang-orang yang kalangan elit seperti itu. Padahal HP-nya HP jadul. Tapi kemudian bagaimana keadaan sekarang? Di mana masyarakat hampir semua kalangan itu memiliki HP. HP sudah tidak menjadi hal-hal yang membuat wah gitu. Artinya apa? Artinya pergeseran mindset masyarakat terhadap kepemilikan HP. Dulu mungkin masyarakat menganggap orang yang memiliki HP itu adalah orang yang hebat, orang yang kaya. Tapi mindset masyarakat tentang kepemilikan HP sekarang berubah karena masyarakat sudah banyak sekali yang punya HP. Sekarang tensinya, prestisnya sudah bergeser. Kalau dulu tentang kepemilikan HP, tapi kalau sekarang lebih ke merek HP-nya. Kalau sekarang lebih ke gengsi ke merek HP-nya. Karena semua masyarakat sudah punya gadget. Saya yakin bahkan anak SD pun banyak yang sudah memiliki gadget. Cuman merek apa dari gadget itu yang kemudian membuat mindset masyarakat menilai dia orang kaya atau orang biasa saja gitu. Kalau dulu kan dari kepemilikan HP yang punya HP dianggap orang kaya, tapi kalau sekarang karena semuanya sudah punya HP, itu pengukurannya nilai sosialnya diambil dari mereknya. Kalau mereknya seperti Apple gitu kan, Samsung itu sudah masuk dalam ekonomi menengah ke atas. Tapi kalau HP-nya HP advance, HP apa gitu misalnya itu ya kalian bisa menilai sendiri bagaimana stratifikasi sosial terbentuk berdasarkan merek HP gitu. Jadi mindset masyarakat berubah di situ. Pikiran masyarakat berubah.
Oke. Nah, ini hanya salah satu contoh, contoh kecil yang berdampak luas ya, baik secara sosiologis maupun antropologis. Jadi contoh HP ini yang ada di layar ini itu bisa berdampak secara sosiologis dan antropologis. Secara sosiologisnya bisa memunculkan peluang berusaha bagi masyarakat, ada yang punya jiwa bisnis kemudian menjual pulsa gitu kan, menjual kuota internet, membuka counter dan lain sebagainya. Bahkan bisa menghubungkan antara ojek dengan HP, yaitu melalui aplikasi Gojek atau aplikasi Grab gitu. Nah, inovasi-inovasi akan selalu berkembang. Kemudian secara antropologisnya dari HP itu ya nantinya akan menjadi sebuah tren atau gaya hidup, bahwa HP itu sebuah gaya hidup baru. Bagi siapa yang tidak memiliki HP dianggap kuno, orang ketinggalan zaman seperti itu. Sudah menjadi gaya hidup, kebiasaan masyarakat adat gitu. Bahkan saya yakin di antara kalian pasti semuanya memiliki HP. Yang nonton ini juga pasti punya HP. Bagaimana mungkin bisa nonton ini kalau nggak punya HP gitu. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, berikutnya yaitu mengenai ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama, bahwa tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang atau dinamis. Artinya apa? Artinya tidak ada masyarakat dunia ini yang stagnan. Semua masyarakat di dunia ini tanpa terkecuali itu pasti mengalami perubahan sosial. Itu ciri perubahan sosial yang pertama. Seberapa terpencilnya masyarakat atau seberapa jauhnya masyarakat itu dari peradaban pasti mengalami perubahan sosial. Meskipun itu perubahan kecil ya, jangan disamaratakan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Perubahannya berbeda-beda. Ada yang berpengaruh besar, ada yang berpengaruh kecil, ada yang perubahannya cepat, ada yang perubahannya lambat. Tetapi intinya dalam masyarakat semuanya pasti mengalami perubahan. Tidak terkecuali masyarakat suku Baduy misalnya. Masyarakat suku Baduy, Baduy dalam itu yang masih mempertahankan adat istiadatnya, tradisinya, itu bukan berarti mereka tidak tidak mengalami perubahan, pasti ada perubahan di situ, walaupun perubahannya relatif kecil. Itu. Yang jelas semua masyarakat pasti berkembang dinamis. Yang kedua, perubahan pada suatu lembaga akan menyebabkan perubahan pada lembaga-lembaga lainnya. Artinya bahwa perubahan terjadi pada satu lembaga tertentu nanti akan berdampak pada perubahan lainnya. Itu sebuah keniscayaan, karena hidup itu dalam masyarakat itu sebagai sebuah sistem sosial, sebuah rantai sosial yang berpengaruh pada bagian-bagian yang lainnya. Contohnya gini, di masa pandemi seperti ini, masa COVID-19 di mana sekolah diliburkan gitu kan. Sekolah diliburkan, yang memberikan perubahan kan COVID-19, virus corona, tapi berdampak luas sekali dari berbagai macam aspek. Secara ekonomi berubah, masyarakat jadi tidak bisa berusaha, tidak bisa bebas kemana perginya gitu. Dari pendidikan juga tidak bisa melakukan sekolah seperti biasa dan lain sebagainya. Itu berdampaknya sangat luas sekali. Jadi perubahan pada satu lembaga akan menyebabkan pada perubahan lainnya. Itu namanya sistem sosial, saling terkait satu sama lain. Kemudian yang ketiga, ciri perubahan sosial yaitu perubahan yang cepat atau revolusi dapat menyebabkan disorganisasi dalam kelompok dan bersifat sementara sebagai proses penyesuaian diri. Bahwa perubahan sosial yang berlangsung secara cepat, nah, itu akan menyebabkan disorganisasi. Disorganisasi itu semacam kekacauan, ya, kekacauan. Ketika perubahan cepat terjadi, masyarakat akan mengalami kekacauan, kaget, atau dalam istilah sosiologisnya atau antropologisnya itu disebut sebagai cultural shock. Nah, cultural shock bisa dilihat di tayangan, namanya cultural shock. Lalu apa sih culture shock itu? Nah, bagaimana contohnya, contoh perubahan cepat yang kemudian menyebabkan disorganisasi atau culture shock dalam masyarakat? Nah, ini yang menjadi tugas kalian. Tugas kalian nanti silahkan tuliskan di komen untuk memberikan pengertian apa sih culture shock itu, kemudian di bawahnya ditambahkan contoh nyata perubahan cepat yang
menimbulkan culture shock atau disorganisasi atau kekacauan. Kemudian yang terakhir dari ciri perubahan sosial adalah perubahan sosial tidak hanya mencakup material atau fisik saja, tetapi atau imaterial saja, tetapi mencakup keduanya. Jadi perubahan sosial itu eh, sekali terjadi perubahan sosial itu akan mencakup material dan imaterial. Contohnya bagaimana? Kalau yang material dan imaterial ini misalnya kayak yang HP itu tadi ya, HP ditemukan kemudian bagaimana pandangan masyarakat, nilai dari masyarakat gitu. Motor juga misalnya, orang yang dulu punya motor Honda gitu dianggap sebagai orang hebat, orang kaya, tapi sekarang ya dianggap biasa-biasa saja karena motor malah sudah ditinggalkan beralih ke sepeda lagi gitu ya. Masyarakat senantiasa berubah dari motor, udah ada mobil, beralih ke sepeda. Sepeda udah beli sepeda mahal, beralih ke apalagi gitu ya. Gitu. Jadi nanti tugas kalian silakan kalian berikan pengertian apa sih culture shock itu di kolom komentar. Kemudian contoh nyata dari perubahan sosial yang cepat menyebabkan disorganisasi dalam masyarakat. Gitu. Nanti tuliskan di kolom komentar gitu ya. Nah, ternyata sudah habis. The end. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang perubahan sosial budaya. Semoga dari awal sampai akhir bisa dipahami dan bermanfaat. Apa sih selanjutnya? What's next? Selanjutnya insya Allah mengenai faktor penyebab perubahan sosial. Oke. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga kalian bisa menikmati video saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.